Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh-solehah pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, di pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini yang kita bahas yaitu tentang bab masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solehah, pembelajaran pada hari ini untuk tujuannya yaitu yang pertama agar kita dapat mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua agar kita dapat mengetahui pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya untuk anak-anakku yang soleh-solehah disiapkan dulu buku pegangannya yaitu bak kurma dan stabilo. Poin yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ustazah, kapan sih kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Nah, anak-anakku, Rasulullah Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu disebut dengan tahun Gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika itu, masyarakat Makkah menyambut gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena ia adalah cucu dari Abdul Muthalib yang sangat terhormat di kota Makkah. Karena Abdul Muthalib merupakan kepala suku Quraisy, beliau memegang jabatan Siqoyah. Ustazah, Siqoyah itu apa? Nah, anak-anakku, Siqoyah itu yaitu Abdul Muthalib itu adalah seorang pengawas sumber Zam-Zam yang menyediakan air untuk pengunjung Ka'bah. Di silsilah Nabi Muhammad SAW ini yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayyi bin Kilab wa akhiri. Nabi Muhammad SAW bin Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra wa akhiri. Poin yang kedua yaitu pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, pada waktu itu orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka ketika lahir kepada wanita bediah. Wanita bediah itu apa, Ustazah? Wanita bediah itu wanita yang tinggal di padang pasir. Nah, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Kemudian beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita bediah yang bernama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Ketika Halimatus Sa'diyah itu merawat Nabi Muhammad SAW, kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Kemudian ketika sudah 4 tahun tersebut, Nabi Muhammad diserahkan kembali ke ibunya Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Yasrib bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Sepulang dari Yasrib, tepatnya di desa Abwa, pada waktu itu ibunya meninggal dunia dan beliau kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran pada hari ini, yang pertama Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, atau disebut dengan tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Anak-anakku, untuk kesimpulan yang kedua, orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita bediah.
Dan untuk Nabi Muhammad SAW yang pertama disusui oleh Suhaibah al-Islamiyah selama 3 hari, kemudian diserahkan oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Kesimpulan yang ketiga, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di kota Yatsrib. Sepulang dari Yatsrib, ibunya meninggal dunia dan beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, anak-anakku yang soleh solihah, untuk tugas harian pada hari ini yang Ustazah sudah memberikan lembar jawabannya, ada 10 pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat untuk kalian-kalian, anak-anakku yang soleh solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.